Akhirnya gue kembali juga ke rutinitas gue sebagai pocong buat nakut-nakutin manusia. Iya baru mulai nakut-nakutin lagi soalnya bulan kemarin libur puasa dan lebaran dikurung gue udah kayak burung puyuh. Sekarang gue mau prepare menakuti dulu dengan memasang muka jahanam. Tunggu dulu. Ini gak banget, ini mainstream. Gue gak mau cuman pasang muka jahanam gini. Harus ada sesuatu yang bikin mengerikan lebih dari muka jahanam. Oh iya. Ya, gini kan menyeramkan nih. Sesuai konsep berdebu dan bau tanah, kayak baru bangkit dari kuburan gitu. Serem kan? Lebih serem dari pasang muka jahanam. Gak serem, Codot. Wewe. Lebih mirip piscok daripada pocong yang serem sih. Lah iya tau wew. Padahal udah effort guling-gulingan sampai peritunggir malah gak serem. Ya elah Cong, kalau mau serem tuh harusnya gak pasaran tampilannya, kudu out of the box. OOTD aja ada zamannya. Lu harus punya tampilan yang gak gitu-gitu aja, goblok. Lah terus gue harus tampil kayak gimana wew? Wait, let me think. Aha. Gimana, serem gak pocong sempakan jir? Gak ada seremnya, gue malah kelihatan culun pink lagi Oke, baiklah. Gimana kalau ini lo bercanda kan? Nah, konsep anomali nih, menakutkan bukan? Ih, tung pocong mesum. Gak banget sih Anjurudin, ini mah gue kelihatan FOMO banget wew. Baiklah, gimana kalau kibidi pocong, yes, kibidi pocong nyik, serem banget bacot. Ih sumpah gak serem, gak match banget, ini gue freak banget ya. Dasar pocong jelek, gak ngehargain ide gue, fuck you Ya lah. maaf wew, orang kagak serem ini juga. Aduh gimana nih cara keluarnya nih dari toilet ini. Aduh sempit banget. Terpaksa kan gue harus ngerobek kafan gue biar bisa keluar. Aduh tanggung jawab lu wew. Kafan gue robek nih, ketek hitam gue kelihatan. Cong, apaan sih? lu jenius. Hah? Apaan? Inilah yang gue maksud out of the box, Cong. Lihat diri lu dan tangan seram lu sekarang. Ini yang bikin manusia bakal ketakutan. Pocong mana coba yang bisa keluarin dua tangannya untuk menakuti manusia? Ini beda, Cong, asli. Lu akan dikenang sebagai sosok pocong mengerikan yang siap mencekik dengan dua tangan. Wah iya gue out of the box. Gue terlihat berbeda. Gue amat sangat menakutkan. Sekarang ayo kita takutin manusia. Kita ke rumah Nopal dan Cutie yang gak pernah takut sama pocong. Saatnya mereka takut dengan tampilan gue yang sekarang. Cong, mending jangan Nopal dan Cutie dah. Lah kenapa? Terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Kita nggak tahu ini akan berhasil atau enggak. Ini masih tria. Iya juga ya, tuh dua modal monyet itu emang susah. Tapi tenang, ada satu manusia yang gue yakin akan takut sama lu, Cong. Di tempat gue biasa nongkrong, ada satu rumah yang ditinggali oleh satu keluarga. Tapi sayangnya mereka lagi liburan sekarang, Cong. Kecuali satu orang anak yang lagi jagain rumah seorang diri di sana. Bukankah itu sasaran empuk, Cong? Tinggal sendiri. Wah mantap nih, bisa jadi pengalaman horor yang bakal diomongin seumur hidup dia. Ya udah guys, kalau gitu tunjukin di mana rumahnya wew. Baiklah, mari ikut gua. Nah, itu dia anaknya, Cong. Wah agak doer sih, tapi akan aku libas sampai ke bibir-bibir. Ya udah wew, lu atur lampunya selagi gua beraksi. Aman, Cong. Gua pocong bertangan. Lihatlah aku punya tangan nih untuk siap mencekikmu. Lo kok nggak takut? Weh, gimana nih wew? Kok nggak takut dia? Bibir berat, kok gak takut sih? Jadi malu gua. Takut? Seriously? Buat apa takut? Apa coba yang harus ditakuti dari makhluk kayak kalian? Kita nih sama-sama tinggal di dunia, nggak perlu lah usil gitu. Iya apa iya? Lah dia ceramah. Maaf ya guys kalau buat kecewa, tapi gua nggak takut sama lulu pada. Gua kan introvert. Introvert? Apa anda introvert kayak nama obat? Obat pusing kali tuh, obat pusing. Ya udah biar gue jelasin ya biar nggak salah paham. Denger, introvert itu singkatnya orang yang lebih demen menyendiri ketimbang harus ke tempat ramai. Nah, gue lebih suka jaga rumah daripada ikut keluarga gue. Makanya hal-hal mistis tuh udah sering terjadi dan sesering itu di hidup gue pas lagi sendirian. Gangguan makhluk halus tuh udah nggak mempan karena gue nggak mau keluar cuman karena ketakutan anjir. Gue pengen menyendiri titik. Wah, jadi kesendirian itu yang bikin nih manusia kuat ya. Anjir lah, saking demen menyendiri rasa takutnya kalah demi tetap sendirian. Nah itu kalian tahu, aku banyakan sendirian dan kalau keluar rumah tuh seperlunya. Jadi ya usaha kalian akan sia-sia. Mending kalian ngemigi. Ini mah kayaknya introvert Pro Max plus Jir. Jadi ini gue gagal nih nakut-nakutinnya. Ya gagal lah pakai nanya. Gue nih
ini udah jadi manusia pemberani, salah target kalian. Idih, siap manusia berani introvert. Ya udah kalau gitu kita pulang aja yuk, Cok. Kenapa lu lucu gugat? Gua nangis PA, gua gagal. Gua udah effort buat nakut-nakutin sampai gua robekin kain kafan, tapi malah dia nggak takut. Gua baru mulai nakutin manusia padahal. Oh, cupu. Ya mau gimana, Cong? Tuh manusia udah sering sendirian jadi pemberani. Jadi kita harus akui kalau kita ini gagal. Kegagalan adalah kemenangan yang gagal. Cila. Betul tuh, ayo pulang-pulang pada pulang. Tapi bohong. Gua belum nyobain jurus muka jahanam. Lihat ini manusia. Takut. Akhirnya lu takut juga kan? Rasain lu. Apaan sih lu, Cong? Pede banget. Gua bukan takut karena lu tahu, tapi karena ini nih, ada yang nelfon dari keluarga jauh tuh. Aduh, gimana ini jawabnya, takut. Gua nggak jawab aja kali lah. Bodo amat lah. Siapa tuh? Aduh, anjir Udin, ternyata itu keluarga jauh datang ke sini dadakan. Harus gimana ini? Mau ngumpet tapi udah kelihatan. Takut. Gimana ini? Takut. Ternyata ketakutan seorang introvert itu cuma satu ya. Telepon masuk tiba-tiba dan orang berkunjung dadakan. Aneh ya, takut sama kaumnya sendiri.